Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berjumpa di Icon Talk edisi Happypreneur ya. Kali ini spesial karena kita mengupas tentang eh, kita 60-70% terdiri dari air, dan air Ya, rupanya sangat-sangat ajaib ya, hmm, kalau kita tahu caranya. Em, Baik, dan kita tak lupa mengucap salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya mengucapkan selamat datang kepada, ini ada narsum kita ya, Bu Farida Sahfara. Kalau kita panggil bukan Mbak Tami gitu ya, lebih ini sama populernya tahu Mbak Tami. Ya, ya, familiar ya. ya, lebih populer ya. Selamat datang. Hmm, Assalamualaikum Mbak Tami ya. ya, Waalaikumsalam dong. Ya, Halo. baik, dan saya juga mengucapkan salam kepada rekan-rekan sejawat ya, eh, baik pemerhati EFT ataupun teman-teman EFT. Ini di sini ada Pak Dani, ada Bu Fenty, dan Bu Riri ya. Nah, nanti kita ada interaksi. Kalau pas kita ada tanya jawab, silahkan untuk bisa lebih aktif. Kita akan mulai setelah ini pukul 8, dan kita akan eh, close di maksimal di 21.15 menit. Dan ini juga ada Dok Edah ya, sampai kita di edisi Icon Talk Habib Trainer yang dengan topik tentang The Miracle of Water and Anti-Aging. Dan narasumber kali ini saya perkenalkan bahwa beliau bernama Farida Syahfara, yang disingkat biasanya kita sebut singkat Mbak Tami. Dan beliau eh, edukasinya pernah di Jawa Timur, kemudian di Bondowoso, di Jakarta, terakhir di kebidanan di Muhammadiyah dan Abdi Nusantara di Jakarta. Dan beliau sekarang eh, bertugas di suatu klinik di kecantikan ya, eh, bersama Dokter Mes kalau tidak salah. Eh, dan beliau memiliki pelatihan eh, termasuk EFT dan ESG coaching, termasuk Access Coach Class tahun 2021, dan beberapa eh, beliau belajar tentang, terutama tentang relation coach. Baik, kami persilahkan untuk Mbak Tami untuk memulai diskusi kali ini tentang the miracle of water and anti-aging. Silakan, Mbak Tami. Oke, selamat malam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Agus. Selamat malam juga buat Dokter Enda dan selamat malam buat rekan-rekan dan teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir kita belajar bersama di malam ini. Gitu kan. Pada malam ini kita akan belajar tentang rahasia awet muda abadi dengan keajaiban air. Gitu. eh, kita mempelajari akan memahami lebih dalam lagi tentang bagaimana nih manfaat air. Air itu mempengaruhi dari segi kesehatan, kecantikan maupun dari kualitas hidup kita gitu. Biasa tak jarang terkadang kita hanya mengabaikan kalau fungsi air itu hanya sebagai pemenuhan kebutuhan cairan atau hanya sebagai untuk rasa haus aja. Gitu. Ternyata air itu punya banyak manfaat yang luar biasa gitu. Jadi air ini adalah kunci dari kesehatan dan kecantikan ataupun anti-aging. Oke, malam ini kita akan belajar bersama ya, teman-teman. Jadi, kita akan mulai. Siapa yang udah siap belajar malam ini, tolong ketik di chat kolom nomor satu. Kalau udah siap, oke. Bentar. Maaf, Oke. Mbak Tami. Nah, oke, siap. Jadi besar ya. Mm. Monggo. Rasa awet muda dan abadi dengan keajaiban air. Yang kedua, berikutnya. Bisa ditemukan.
Oke, apa itu yang dimaksud dengan aging proses? Dan yang kedua, Jadi buah ada buah apa? Aging proses bagaimana prosesnya terjadi dan konsep anti-aging. Mana peran air dalam anti-aging, mekanisme air dalam anti-aging dan polusi air dan seluruhnya. Gitu. Kemudian, oke, proses penuaan sendiri. Kenapa? Jadi proses penuaan ini adalah terjadi secara alamiah dalam kehidupan kita dan ini yang nggak pernah bisa kita hindari. Setiap orang akan mengalami yang namanya penuaan dan penuaan ini terjadi karena terjadinya terjadi kelainan pada sel-sel tubuh kita yang pada akhirnya mengakibatkan mempengaruhi kulit kita gitu. Jadi ketika sel-sel tubuh kita menjadi adanya anti-aging, adanya proses penuaan, jadi sel-sel tubuhnya menjadi terjadinya kelainan dalam tubuh sel kita dan itu mempengaruhi kulit kita dan itu akhirnya membuat kurang efisiennya sel tubuh kita untuk memproduksi yang namanya kolagen dan melatonin. Maksudnya kolagen dan apa namanya elastin dan elastin dalam tubuh kita. Sedangkan kolagen elastin ini adalah suatu protein yang penting untuk menjaga kekenyalan kulit kita, kelembapan kulit kita maupun keelastisan kulit kita dan kekencangan kulit kita. Selain itu terjadinya aging proses selain itu yaitu berkurangnya produksi melanin. Produksi melanin bertanggung jawab untuk menimbulkan bertanggung jawab atas pigmentasi kulit kita. Ketika pigmentasi kulitnya kita terlalu rendah atau terlalu low, itu akan mempengaruhi kerusakan pada kulit kita. Jadi rentan kerusakan pada kulit kita karena proses sinar matahari maupun dari sinar UV. Jadi hasil melanin ini semakin rendah melanin kita, semakin kita rentan akan terjadinya kerusakan efek sinar matahari. Akibatnya ketika kita kekurangan kolagen dalam tubuh kita, melanin dalam tubuh kita, dan elastin dalam tubuh kita, dan kulit kita juga itu berkurang banyak. Akhirnya proses penuaan itu akan semakin terjadi dan itu yang mengakibatkan kulit kita gampang kering dan itu yang akan mengakibatkan munculnya garis-garis halus dan terjadinya keriput dalam tubuh kita. Nah, sekarang kita saksikan dulu video tentang aging proses terjadi. Agak error. Ya. Iya. Ya. Oke. Kapan sih aging proses itu dimulai gitu kan? Biasanya menurut secara biologis aging proses itu dimulai pada usia 20-an. Tapi setiap orang itu mempunyai proses aging yang berbeda. Karena ada yang pada saat saya di buku salah satu sumber di dokter buku remisinya itu saya baca bahwa aging proses itu dimulai pada usia 25 tahun di mana seiring menurunnya growth hormone gitu. Jadi setiap orang mempunyai aging proses yang berbeda dimulai itu sangat dipengaruhi berbagai macam. Itu ada dari genetik, dari gimana lifestyle kita, dari gimana pola makan kita, dari gimana perawatan dalam tubuh kita sendiri atau untuk kulit kita sendiri. Nah, inilah beberapa contoh adanya kerutan-kerutan ataupun terjadinya wrinkle dalam kulit kita. Ini ada yang namanya Riparoklosis yaitu terjadi kerutan pada dahi. Biasanya ini terjadi akibat kontraksi otot yang berulang. Biasanya kita mempunyai kebiasaan yang suka mengeritkan dahi gitu kan. Suka mengeritkan dahi itu akhirnya terbentuklah namanya garis-garis halus gitu kan. Dan ini
ada juga dari kebiasaan kita, ekspresi kita, dan itu pun juga dapat dipengaruhi dari lifestyle kita, dari dari usia juga. Terus ini ada kerutan juga biasanya di crowfit. Crowfit ini di sudut mata. Sudut mata ini biasanya terjadi akibat karena ekspresi otot yang berulang juga kalau kita mengedipkan mata gitu kan. Kalaupun kita harus berbicara ataupun tertawa, biasanya kan ini terjadi adanya kerutan di sini. Kemudian ada juga kerutan di bagian smile line. Smile line ini terjadi akibat elastis kulit kita yang memang sudah menurun gitu kan. Karena rendahnya produksi kolagen dalam tubuh. Dan ini ada juga biasanya terjadi kerutan di bawah hidung atau di atas bibir. Biasanya ini kebiasaan-kebiasaan kita untuk di saat kita berbicara ataupun merokok. Seperti itu. Terus ada juga biasanya kerutan di leher. Leher itu terjadi elastisitas kulit yang menurun ataupun adanya gravitasi dari tubuh kita sendiri, dan itu pun terjadi juga karena penurunan kolagen dan elastisitas yang berkurang dalam tubuh kita, dalam kulit kita. Terus aging proses ini berbagai macam cara untuk mengatasi. Aging proses itu akan terjadi pada setiap manusia dan tidak hanya karena faktor usia itu terjadi, tapi dari beberapa faktor yang seperti genetik, seperti lingkungan, maupun seperti nutrisi dan lain sebagainya. Tapi kita bisa mengkoreksi ataupun kita bisa mengurangi hal itu terjadi. Misalnya dengan nutrisi, dengan skincare, dengan perawatan yang tepat untuk tubuh kulit kita, dengan lifestyle gitu. Lifestyle-nya yang gimana pola makan kita, gimana dari istirahat kita, tidur kita, gimana dengan konsumsi air putih yang optimal gitu kan, gimana dengan olahraganya kita setiap hari, dan bisa dilakukan juga treatment invasif dan non-invasif. Itu cara pencegahan supaya aging prosesnya tidak terjadi secara cepat dalam kulit kita. Apa sih konsepnya anti-aging sendiri? Konsep anti-aging sendiri adalah konsep anti-aging pendekatan yang secara ilmiah yang bertujuan untuk memperlambat atau membalikkan proses penuaan, dimulai dari fungsi organ tubuh yang menurun dan penggunaan terapi dan upaya estetika. Nah, ini yang 7 pilar anti-aging. 7 pilar anti-aging ini adalah konsep yang mengintegrasikan berbagai faktor untuk memahami dan merawat berbagai aspek yang dapat mempengaruhi proses penuaan dan kualitas hidup seseorang. Saya akan jelaskan beberapa pilar. Di sini ada 7 pilar untuk anti-aging. Yaitu yang pertama. Pilar yang pertama ada screening atau biomarker. Biasanya indikator biometer ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi masalah kesehatan yang berkaitan dengan penuaan. Biasanya dengan melakukan pemeriksaan lab, seperti pemeriksaan darah, pemeriksaan fungsi organ, deteksi dini masalah kesehatan, itu yang berkaitan dengan penuaan. Kemudian yang kedua itu ada nutrisi. Nutrisi ini biasanya dilakukan untuk melakukan diet sehat dan bernutrisi yang baik, berperan penting dalam menjaga kesehatan sel dan jaringan, serta mengurangi resiko penyakit yang terkait dengan penuaan. Jadi diet di sini itu biasanya dilakukan itu adalah diet yang high antioksidan untuk menangkal radikal bebas yang terjadi dalam tubuh kita atau yang terjadinya oksidatif dalam tubuh kita. Kemudian ada diet serat, kita banyak makan berbagai macam, kita lebih banyak mengkonsumsi banyak sayur gitu kan. Terus ataupun lemak sehat dan nutrisi esensial yang dapat melindungi sel-sel dari kerusakan oksidatif dan memperpanjang usia. Yang berikutnya adalah lifestyle. Lifestyle ini ada mengadopsi gimana kita bisa menjalani gaya hidup sehat, yaitu tidak merokok, tidak minum konsumsi alkohol, cukup tidur, menghindari stres yang berlebih dan yang dapat mendukung penuaan kita secara menua, tapi menuanya gimana cara kita bisa menua dengan sehat. Gaya hidup sehat ini kenapa kita dilarang rokok itu? Karena satu batang rokok itu bisa mengurangi kadar vitamin C dalam tubuh kita 25 mg. Itu satu batang rokok. Sedangkan fungsi vitamin C itu sendiri dalam tubuh kita yaitu untuk membantu pembentukan kolagen. Kita tahu sendiri kan tadi apa sih pentingnya kolagen dalam kulit kita. Kolagen itulah yang memberikan gimana kulit kita tetap menjadi sehat, tetap menjadi lembab, tetap menjadi supaya lebih muda dan lebih segar gitu. Terus kemudian gaya hidup yang saat ini pasti akan mendukung kesehatan fisik dan mental kita gitu kan. Yang kemudian yang selanjutnya adalah exercise.
Kenapa sih exercise itu penting dalam dalam aging proses ini gitu kan? Aktivitas fisik dan olahraga teratur itu berkontribusi menjaga kekuatan otot dan flexibility, menjaga kardiovaskuler kita yang sehat, serta meningkatkan kesehatan umum. Kenapa kita wajib olahraga? Satu, ketika kita olahraga, ketika kita nabung otot dalam tubuh kita, ingat ya bahwa kita di usia 30 tahun, kekuatan otot kita itu akan berkurang 1% per tahun. Dan wanita itu wajib banget untuk olahraga. Ketika kita punya otot, tabung otot yang banyak, itu akan melindungi tulang kita. Gitu kan, ketika kita jatuh itu agak gampang cedera dan itu bisa mengurangi penyakit yang namanya osteoporosis karena wanita itu rentan dengan terjadinya penyakit osteoporosis karena proses melahirkan, proses menstruasi gitu. Nah, itulah pentingnya olahraga. Terus kenapa? Untuk meningkatkan kardiovaskuler, kita wajib kalau bisa itu tiap pagi minimal jalan 30 menit di bawah sinar matahari. Kenapa? Itu meningkatkan kardiovaskuler kita untuk meningkatkan kesehatan jantung kita. Dan yang kedua itu flexibility itu juga penting. Misal dengan kita bisa ikut olahraga yoga, flexibility ketika kita badannya lebih fleksibel, artinya tidak ada sendi-sendi atau tidak ada sumbatan-sumbatan yang terjadi dalam tubuh kita. Semakin kita lentur, semakin kita nggak kaku badannya, tubuh kita akan semakin sehat. Jadi yang dinamakan sehat, kita bisa melakukan olahraga apapun tanpa adanya keluhan. Dan olahraganya bisa diselesaikan dengan usia kita. Seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah hormon orkestra gitu kan. Hormon ini adalah hormon tubuh yang mempengaruhi dalam berperan penting dalam mengatur berbagai fungsi namanya fungsi biologis, tapi hormon ini digunakan untuk mengkoreksi ketidakseimbangan hormon yang terjadi dengan penuaan tubuh kita. Jadi biasanya kalau semakin usia itu hormon kita akan semakin menurunkan. Jadi terkadang kita ada yang namanya terapi hormon tentunya ke orang yang ahlinya dalam bidang hormon gitu. Gimana kita bisa menyeimbangkan hormon yang rendah bisa kita naikkan atau hormon yang terlalu tinggi bisa kita seimbangkan. Terapi hormon ini dapat membantu dalam mengatasi masalah penuaan seperti osteoporosis, menopause, dan ini pun harus di bawah orang kesehatan tentunya ya, kita bisa melakukannya dengan kita sendiri. Berikutnya adalah psikososial dan spiritual gitu. Aspek psikososial dan spiritual termasuk dalam kesejahteraan emosional, dukungan sosial, dan pencarian makna dalam hidup yang semuanya berperan dalam kualitas hidup yang baik. Artinya hubungan sosial yang kuat, dukungan emosional, dan praktek spiritual atau meditasi telah membuktikan mempengaruhi kesejahteraan mental dan fisik kita. Terus yang terakhir adalah intervensi anti penuaan. Konsep ini untuk intervensi mencakup penggunaan berbagai metode dan teknologi. Sekarang zaman sudah mulai canggih ya. Jadi banyaklah yang dilakukan untuk melakukan gimana caranya untuk mengatasi penuaan-penuaan yang terjadi. Seperti kita bisa menggunakan suplementasi atau perawatan kulit atau dengan terapi hormon atau dengan terapi stem cell. Seperti itu banyak penelitian dan perkembangan di bidang medis dan ilmiah yang terkait dengan anti penuaan. Mereka dalam tahap, walaupun mereka dalam tahap eksperimen, gitu kan, tapi banyak menawarkan potensi-potensi untuk memperlambat, gimana caranya memperlambat atau memutarbalikkan tanda-tanda penuaan. Nah ini kita kan di sini akan bahas apa sih manfaatnya air dari kesehatan maupun untuk anti aging, kan. Sebenarnya air ini benar-benar adalah kunci kesehatan seperti saya bilang tadi, kunci kesehatan dan anti aging. Kecuali orang hanya berpikir bahwa air itu tidak hanya sebatas fungsinya hanya untuk kebutuhan cairan, hanya untuk pelepas dahaga doang, tidak sesimpel itu. Air itu benar-benar sangat luar biasa yang telah saya pelajari gitu kan. Konsumsi air putih yang optimal dan berkualitas itu memainkan peranan penting dalam menjaga kesehatan dan salah satu kunci anti-aging yang dapat berkontribusi untuk mencegah penyakit kronis. Air putih juga bisa menjaga stabilitas keseimbangan elektrolit dalam tubuh kita. Jadi hubungan anti-aging dengan air itu yaitu adalah satu, untuk menghidrasi. Jadi kita melihat di sini kulit yang cantik, kulit yang kencang, kulit yang tampak belia itu sebagai kulit yang segar dan lembab. Hal ini menjelaskan bahwa
sel yang sehat itu dimulai karena dia mempunyai banyak kandungan air di dalamnya. Konon ya, seperti Dokter Agus bilang tadi, bahwa sekitar 60-70% dari tubuh manusia itu merupakan kandungan air, gitu kan. Biasanya semakin muda seseorang, makin tinggi pula tingkat kandungan air di dalam selnya. Dan seiring meningkatnya usia, biasanya semakin berkurang pula tuh kandungan air dalam tubuh kita, dalam aliran sel kita gitu. Itulah yang membedakan kenapa sih kulit bayi atau kulit anak-anak sama kulit yang sudah dewasa atau yang sudah menua itu beda gitu kan. Kenapa kulit bayi itu masih bagus ya, masih pelanti, masih segar, masih moist banget. Tapi kan kita semakin usia, kok kulitnya makin kering, kok kulitnya makin kusam, kok kulitnya makin gampang timbul keriput seperti itu. Itulah karena kadar air dalam tubuh kita semakin usia akan semakin berkurang seperti itu. Jadi waktu bayi kandungan air itu di dalam tubuh manusia itu sekitar 70-80% dari berat badannya. Kemudian pada usia remaja atau pada usia dewasa menjadi 60-70%. Kemudian pada usia lanjut menurun lagi sampai 50-60%. Hal ini menunjukkan bahwa keterkaitan erat antara penuaan dan penuaan dan jumlah kandungan air yang ada di dalam sel tubuh kita. Nah, kalau fungsinya air untuk kesehatan itu adalah untuk menjaga kesehatan itu untuk air itu bekerja sama dengan darah. Gimana caranya air itu? Ketika kita minum air yang optimal, itu darah bisa membantu untuk penyerapan nutrisi ke dalam seluruh organ tubuh kita, dan dia akan bekerja sama dengan limfa untuk melakukan detoksifikasi dalam tubuh kita. Itulah fungsi air. Jadi sebagai pengangkut nutrisi dan juga sebagai detoksifikasi. Kenapa ketika kita pas bangun tidur gitu kan, kita wajib banget minum 300-500 ml air putih. Itu untuk menyempurnakan terjadinya detoksifikasi dalam tubuh kita. Karena di saat jam 11 sampai jam 1 malam kita tidur, itu organ liver kita akan bekerja untuk mendetoksifikasi tubuh kita. Nah, makanya kenapa di bangun tidur wajib banget minum untuk menyempurnakan detoksifikasi tubuh kita. Itulah manfaatnya air sebagai detoksifikasi tubuh kita supaya toksin-toksin dalam tubuh kita bisa dikeluarkan secara optimal. Dan yang kedua, bagi enzim, air ini mutlak sangat diperlukan karena enzim itu berperan penting dalam penuaan juga. Ketika air dalam tubuh kita kurang, enzim ini tidak bisa bekerja secara maksimal karena enzim air ini merupakan koenzim dalam enzim itu sendiri. Dan yang selanjutnya, asupan air cukup juga menata keseimbangan bakteri dalam usus dan membantu untuk pembentukan enzim. Kenapa? Dan menata karena dalam raut usus yang baik, dalam lambung kita yang baik itu juga akan mempengaruhi kesehatan kulit kita. Karena ada istilah pencernaan ataupun kita adalah otak kedua dari tubuh kita, dan di situ sumberlah penyakit di mana usus kita sehat, maka organ tubuh kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit kronis. Gitu. Dan terakhir adalah air juga bisa berperan sebagai sistem kekebalan tubuh gitu. Nah, 3 pilar manfaat air dan anti-aging itu untuk menhidrasi seperti yang jelasin tadi, itu menjaga kelembapan, mengurangi kemunculan garis halus dan kerutan, tampilan kulit yang lebih sehat dan muda gitu. Karena dari sini banyak manfaatnya karena untuk menghidrasi. Jadi biasanya kalau kita ke dokter kecantikan, walaupun kita perawatan, walaupun kita untuk anti aging, biasanya dokter memberikan yang namanya zat yang namanya hyaluronic acid, yaitu untuk mengikat cairan dalam tubuh. Kan? Ya, itulah yang bisa dilakukan dokter. Tapi kalau kita tahu ilmunya nih, gitu kan, buat apa kita mengkonsumsi suplemen ataupun suntik yang namanya untuk untuk mengikat cairan dalam tubuh kita. Tapi kalau kita sendiri nggak minum yang optimal dalam sehari, kita nggak punya bahan dasar yang untuk diikat gitu kan. Apa yang mau kita ikat dalam tubuh kita, sedangkan kita sendiri untuk konsumsi air putihnya aja nggak optimal setiap hari seperti itu. Jadi akan lebih mudah, akan lebih bisa mencapai hal yang optimal ketika kita untuk menghidrasi tubuh kita, menghidrasi kulit kita untuk mencapai kulit yang sehat, kulit yang lembab, ketika kita diimbangi dengan minum air putih dulu nih yang optimal sehari. Kalau untuk laki-laki biasanya sekitar 3,7 liter per hari dan wanita itu 2,7 liter per hari minimal. Dan kalau kita melakukan perawatan di dokter kecantikan dengan kita melakukan suntik yang namanya untuk kulit kita menjadi lembab, itu akan lebih optimal hasilnya. Produksi yang kedua adalah produksi kolagen. Itu membantu otomatis ya, karena hari ini berfungsi untuk
supaya seluruh organ tubuh kita itu bekerja secara optimal. Ketika bekerja optimal, selnya menjadi sehat, otomatis sel-selnya akan memproduksi kolagennya dengan lebih optimal juga. Gitu. Dan elastis kulit, jadi kulitnya bisa lebih kencang, bisa lebih cerah gitu kan. Dan kolagen bisa kita konsumsi juga. Biasanya kalau untuk selain air, kita bisa konsumsi vitamin C. Jadi kalaupun kita nggak punya dana nih karena kolagen itu cukup mahal semua mas. Cuma optimal dengan kita konsumsi optimal vitamin C pun itu akan membantu kok, membantu untuk pembentukan kolagen dalam tubuh kita. Karena fungsinya vitamin C itu membantu pembentukan kolagen dalam tubuh. Jadi ketika vitamin C kita optimal, itu akan membantu banget seperti itu. Jadi itu pun ada gimana caranya nanti ada hitungannya ya, kebutuhan vitamin C setiap orang itu berbeda gitu. Nanti ada caranya gimana kebutuhan kita berapa sih per hari untuk vitamin C gitu. Karena setiap orang pasti mempunyai kebutuhan vitamin C yang berbeda gitu. Dan yang terakhir ada detoksifikasi dan perlindungan oksidatif. Otomatis seperti yang dijelaskan tadi, bahwa air itu sebagai fungsi detoksifikasi, apalagi di pagi hari ya, ketika badan kita sudah melakukan detoksifikasi, dioptimalkan dengan konsumsi air putih yang banyak di pagi hari untuk membantu detoksifikasi dan mengeluarkan toksin dalam tubuh kita. Seperti itu. Lalu bagaimana sih kualitas air yang sehat yang harus kita konsumsi? 70% sumber air minum di rumah tangga di Indonesia sudah banyak tercemar, apalagi di Jakarta, di kota besar ya. Tapi untungnya di Yogyakarta, di kota besar itu masih gampang untuk mendapatkan air bersih. Yang susah itu terkadang di daerah-daerah yang memang kayak di pinggir-pinggir Jakarta, seperti itu. Jadi saat ini Indonesia menghadapi masalah kualitas air. Hal ini dikarenakan 52% sudah tercemar berat air gitu. Nggak cuma dengan air, udara pun sekarang sudah banyak polusi. Padahal itu kebutuhan dasar manusia, air dan udara. Jadi survei tentang sumber air pada periode Oktober 2020 hingga April 2021, beberapa wilayah Indonesia masih memiliki kualitas air yang buruk untuk di Indonesia. Tuh. Kadang air-air yang kita konsumsi, apalagi banyak yang kita menggunakan air galon, itu ada kandungan, pernah dengar pasti ya gemar-gemar kemarin bahwa air galon itu banyak mengandung mikroplastik ataupun banyak mengandung BPA. Jadi kandungan-kandungan air yang ada di galon itu banyak mengandung mikroplastik, yaitu mikroplastik itu suatu partikel kecil yang memang kasat mata yang berukuran lebih di bawah 5 mm yang kita nggak bisa kelihatan dengan mata gitu, dengan kasat mata. Dan ini jika kita konsumsi terus-terusan, ada suatu zat yang memang itu akan mengendap dalam tubuh kita, terutama di bagian pencernaan maupun pernapasan. Jadi zat itu tidak bisa dicerna sama tubuh kita, dan kalau itu dibiarkan dalam efek jangka panjang, itu akan mengakibatkan berefek ke kesehatan ke tubuh kita. Biasanya lebih gampang, maksudnya biasanya lebih efeknya ke imbalan hormon. Ketika terjadi imbalan hormon bisa terjadi penyakit kanker, tumor, diabetes, dan sebagainya. Yang ancaman bagi mikroplastik ya. Belum lagi BPA. BPA itu sebenarnya dari galonnya itu sendiri, airnya sih nggak salah, airnya tetap bersih sih gitu kan. Cuman yang masalah ini dari galon, dari penyimpanannya, pendistribusiannya itu yang terkadang terlalu lama terpapar sinar matahari. Nah, BPA-nya ini akan bertransformasi ke air yang kita konsumsi gitu. Dan BPA ini itu adalah suatu zat sintetis yang membentuk polimer polikarbonat gitu kan. Dengan senyawa ini dia akan bertransformasi ke air dan kita konsumsi, dan itu akan mengganggu kelenjar endokrin kita. Jadi sistem organ endokrin yaitu berefek bisa ke berbagai macam hipertensi, ginjal, dan lain sebagainya. Itu yang tadi mikroplastik. Nah, TDS ini kan adalah untuk mengecek kualitas air kita gitu kan. Jadi memberikan informasi tentang kualitas air, itu yang dinamakan TDS. TDS ini adalah total, dissolved, dan solid gitu kan. Jadi TDS ini tingkat yang dapat mengidentifikasi adanya zat padat yang berlebihan atau kandungan mineral yang berlebihan dalam air yang kita konsumsi. Jadi zat padat ini, TDS ini bisa mempengaruhi di bau air yang kita konsumsi dan rasanya seperti apa. Dan itu banyak seperti TDS yang memang kita dianjurkan itu kalau bisa sih di atas, untuk ngecek ya, di atas 300, dan di bawah 300 bisa kita konsumsi. Dari 300 ke atas itu udah kita masih warning untuk kita konsumsi, karena
air yang digunakan dalam TDS kalau itu kan air itu kan banyak yang kita gunakan untuk memasak, untuk kita minum, untuk kita mencuci dan sebagainya gitu. Jadi TDS ini adalah untuk mengecek kepadatan yang kandungan ada mengidentifikasi kontaminasi adanya air yang berlebih kandungan mikroorganik yang berlebih yang itu zat padat yang ada mengacu pada mineral, garam, logam berat, dan ion dan senyawa organik yang memang tidak menyehatkan tubuh kita. Lalu apa yang kita harus lakukan? Mulai pelajari tentang air dan manfaatnya, polusi, air dan kondisi lingkungan kita. Kemudian mulai memilih dan menganalisa air filter untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kenapa kita harus menggunakan air filter gitu kan daripada galon-galon seperti itu. Satu, air filter dia tidak mengandung mikroplastik. Yang kedua, dia bebas BPA. Dan filter itu biasanya dia dapat menyaring banyak mikroorganisme, mikrovirus, bakteri yang ada di dalam air tersebut dan dia akan lebih bersih dan pH-nya akan sesuai dengan pH tubuh kita gitu kan dan dia untuk menghilangkan klorin, menghilangkan larutan-larutan seperti pasir dan lain sebagainya gitu. Kemudian cek kondisi lingkungan kita. Mulai lakukan proses tes sederhana hingga maksimum untuk menjaga kualitas air kita. Karena kita tahu banget ya manfaat air itu untuk kesehatan tubuh kita itu sangat banyak banget manfaatnya. Pengaruhnya nggak hanya untuk kesehatan tapi untuk ke kulit kita juga. Dan yang terakhir adalah mulai sebar informasi kecil apapun tentang pentingnya air ini agar banyak orang yang mulai peduli tentang air ini. Dan kita bisa mengajarkan ke anak-anak kita, ke cucu kita bahwa pentingnya bahwa air adalah kunci kesehatan dan kunci anti kita sendiri. Terima kasih. Nah, itulah sekian presentasi saya tentang air dan bisa, kalaupun ada yang kurang jelas, bisa lebih ditanyakan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sami. Ini ada yang bertanya di chat ini, Pak Cerah. Jadi baca ini, apakah betul bangun tidur, minum air hangat 2 gelas dan tunggu 1 jam bisa mencegah banyak penyakit? Kemudian kalau ada orang gatal-gatal di bagian wajah karena kulitnya super kering. Kemudian kalau berkeringat gatal-gatal sekali karena apa? Kekurangan vitamin, apa ada obatnya? Oke. Iya. Yang pertama saya jawab, apa betul bangun tidur minum air hangat 2 gelas dan tunggu 1 jam bisa mencegah mencegah banyak penyakit? Iya. Minum air hangat itu untuk detoksifikasi ya, setidaknya kita mengeluarkan toksin ya Pak, mengeluarkan toksin dalam tubuh kita. Karena di saat kita tidur, kalau kita tidurnya dari jam 10 nih, jam 10 kita sudah tidur, tubuh kita kan akan melakukan detoksifikasi nih, kan karena di jam 11 sampai jam 1 adalah jam piketnya organ liver kita. Nah, itu untuk mengoptimalkan toksin-toksin dalam tubuh. Untuk kita mencegah penyakit apa enggaknya, ya memang sebagian ada. Tapi itu balik lagi gimana keseharian Bapak sendiri, lifestyle-nya gitu kan. Gimana pola makannya, itu banyak terkait juga. Gimana istirahatnya, gimana lingkungannya, seperti itu. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Yang kedua gimana? Kalau ada orang gatal-gatal di bagian wajah saja karena kulitnya super kering, kemudian kalau berkeringat gatal-gatal sakit karena apa? Kekurangan vitamin. Nah, ini masih dicek dulu ke dokter kulit ya, Pak. Karena kita nggak bisa menganalisa kulit itu tanpa kita melihatnya dulu gitu kan. Belum tentu gatal itu karena kekurangan vitamin. Gitu belum tentu. Biasanya gatal itu terjadi karena bisa juga adanya liver kita gitu loh. Liver kita yang kotor itu bisa juga terjadi ada seperti itu. Jadi ini masih dicek ke dokter, jadi apa nanti penyebabnya bisa dicari tahu. Kalau belum tentu untuk kekurangan vitamin gitu. Biasa ya itulah biasa kalau gatal itu biasa berhubungan sama liver sih. Livernya kotor gitu kan. Ataupun bisa dengan karena dia ada alergi atau apa ataupun karena kalaupun dia ada pakai skincare atau apa atau alergi skincare walaupun enggak ya bisa jadi karena dari organ tubuh yang di dalam memang butuh dianalisa lagi gitu. Biasa lebih ke liver ataupun lebih ke pencernaan. Bisa seperti itu, Pak. Oh gitu dok. Itu yang anunya yang gatal di wajahnya aja nih dok. Tempat lain nggak gatal. Iya, bisa jadi. Ini usia berapa ya, Pak? Usia udah di atas 60 dok. Oh, 60. Aku pikir. Ya. Ada alergi makan nggak?
Terus makannya, kamu mesti tahu makannya gimana, pola makannya seperti apa, seperti itu, Pak. Gitu. Kalau makannya semua baik saja semuanya, kolesterol juga terkontrol, diabetes juga 140. Ada alergi, ada pakai sesuatu di muka? Biasanya? Ya, ya akhirnya di muka terus ya ke dokter kulit juga, tapi berkali-kali di dokter tetap nggak sembuh, sempat disuntik juga, bilang sebentar, setelah itu ini lagi tumbuh lagi gitu, Dok. Iya. Coba harus biasanya sih detox liver sih, Pak. Oh gitu ya. Itu dari pencernaan. Jadi pola makan hidup sehat dulu. Tapi nggak ada pikiran kayak stres atau gimana gitu? Kayaknya sih nggak, sudah bisa healing juga sih, latihan healing juga. Oke. Bisa dari stres. Bisa dari stres kan nggak bisa timbul karena stres, dan satu kedua karena livernya kotor sih biasanya gitu. Oh Atau gitu. Iya. Gitu. Iya. Jadi menerapkan pola makan hidup sehat dulu aja gitu. Dan gitu ya. manajemen stres juga bisa harus dilakukan juga. Iya. Ya. Oh gitu, Dok. Dan coba optimalkan air putihnya. Wanita kan ya? Wanita apa laki-laki, Pak? Laki-laki. Oh, laki-laki. Coba optimalkan minum air putihnya sehari minimal 3,7 liter atau 4 liter sehari. Gitu. Supaya dia kan nggak kering kan ya. Jadi untuk menghidrasi tubuhnya dulu, untuk itu kan juga air juga untuk mendetoks juga kan. Seperti itu. Oh gitu ya, Dok. Ya. Manajemen stresnya, coba pola makan diperhatiin. Terus tidurnya minumnya yang optimal, Pak. Iya. Kalau satu lagi, Dok, ini apa namanya, ada PRP, itu fungsinya apa ya, Dok ya? Artinya diambil darahnya, setelah itu di ini lagi apa namanya, disuntikkan lagi gitu. Bapak melakukan PRP di muka? Melakukan PRP di mana? Di muka? Enggak, di tangan, Dok. Di mana? Infus di tangan. Di tangan? Diinfus di tangan. Iya. Di tangan diinfus. Oh kan, kalau PRP itu kan ngambil darah kan? Iya, diambil darah. Terus darahnya dibikin plasma. Terus itu diinfusin. Iya, betul. Itu masukkan diinfus lagi, Dok. Iya. Biasanya sih PRP itu untuk meremajakan sih, untuk meregenerasi sel-sel yang rusak. Ya. Novel. Biasanya untuk meregenerasi sel-sel ya sih, untuk meregenerasi sel-sel gitu, Pak. PRP itu. Ya. Biasanya gitu, ya, itu juga sekarang lagi dicoba pakai PRP itu juga gitu loh. Oh, jadi untuk gatalnya itu? Iya. Dokternya nyaranin untuk PRP? Dicoba PRP gitu, karena dengan macam-macam kok tetap nggak ini juga gitu loh. Belum ketemu sebabnya apa gitu loh. Terus akhirnya udah lama gatalnya, udah berapa lama, Pak? Oh, udah 10 tahun ada kali. Udah lama ya. Bapak pernah cek lab nggak? Pernah cek lab atau SGPT? Pernah dicek lab, cek rambut sama kulitnya dikerik dan sebagainya itu. Itu kering banget ya kulitnya ya, Bapak, kering banget ya? Kayaknya sih begitu. Kelihatan sih. Ya. Minumnya banyak nggak sebelumnya tiap hari? Minumnya normal sih, Dok. Sesuai anjuran itu ya mungkin berapa, 2 liter ya rata-rata ya, Dok ya? Kalau 2 liter kurang sih. Kurang ya? Kurang banget kalau 2 liter. Iya. Minimal 3-4 ya, Dok ya? Iya, 3-4 liter untuk laki-laki sih. Oh gitu ya. Baik, coba dari lifestyle-nya dulu diperbaiki, Pak. Minumnya dulu, terus banyak konsumsi serat, banyak konsumsi sayuran gitu kan. Terus kalau biasanya kalau untuk kulit kering gitu kan gatal, coba pakai, biasanya dokter ngasih itu nggak pelembab gitu kulit. Iya. Kasih pelembab, kasih ini salep buatan kalau dari luar sendiri. ya. Kalau dari dalam tuh benar-benar optimal air putih deh, apapun itu. Karena yang saya baca, walaupun kita mau suntikin hyaluronic acid, itu kan fungsinya untuk mengikat cairan supaya kulit kita nggak kering. Itu pun kalau kita suntik itu, kalau kita minumnya kurang, nggak ada yang bisa kita ikat. Bahkan kalau kita mau bikin roti nih, tapi kita nggak punya tepung, nggak akan jadi. Kalaupun kita disuntikin sesuatu hal untuk melembabkan, kan itu fungsinya untuk cairan ya. Kalau tubuh kita airnya kurang, apa yang mau diikat? Seperti itu. Jadi minum harus banyak, Dok ya?
Iya, wajib minum Wajib, ya. itulah makanya kenapa sih bilang the power of magic water ya kan gitu. Air itu Ya. benar-benar kunci kesehatan dan kunci anti aging buat tubuh kita gitu kan. Itu yang membedakan kulit bayi sama kulit kita yang sudah menua. Kenapa makin menua kok makin kering ya? Itu karena kadar air dalam tubuh kita semakin berkurang. Itu memang proses alami sih, tapi kan kita bisa mencegah itu dengan konsumsi air yang cukup. Seperti itu supaya tidak terjadi aging prosesnya tidak terlalu parah. Setidaknya bisa mengurangi seperti itu. Dan ketika air kita cukup, itu semua organ tubuh kita akan bekerja secara maksimal. Karena air itu nggak cuma sebatas buat aus doang ya Pak, itu juga untuk mendetoks, untuk mengangkut nutrisi yang kita makan gitu kan, untuk mendetoksifikasi racun-racun yang dalam tubuh kita juga. Itu banyak banget manfaatnya air putih. Seperti itu. Jadi coba benerin dulu dari levelnya kita dulu di olahraga, kalau bisa Pak olahraga mulai dari jalan kaki aja dulu deh kalau emang nggak biasa olahraga gitu kan. Gitu. Ya, betul. Jadi benahi lifestyle-nya dulu deh gitu kan. Dari pola makannya, dari olahraganya, dari air putihnya, terus dari suplementasi kalau memang ada suplementasi boleh. Tidurnya juga harus cukup gitu. Iya, tidur yang kadang-kadang kurang. Iya, kalau bisa tidur minimal 6 jam kan, kalaupun 6 jam di tiap malam, nanti kalaupun bisa tidur siang, boleh tidur siang, tapi nggak boleh lebih dari 30 menit, itu pun di atas jam 3 sore. Oh gitu. Iya. Oh beda ya Dok, tidur jam 3 sore sama growth hormone kan. Oh gitu. Iya, gitu karena itu juga membantu growth hormone kita juga untuk lebih bisa aktif juga, enzim juga gitu kan, banyak faktor, banyak manfaatnya. Gitu. Iya. Kita mau ke dokter apa kalau yang kebutuhan dasarnya kita nggak penuhi dulu, ya nggak optimal hasilnya. Gitu Pak. Iya. Ya. Ya, terima kasih Dokter Farida. Sama-sama. Thank you. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Cerah. Sami-sami Pak. Dan saya cerah tadi Pak ya. Pak Cerah. Ya. Baik, ini menarik ya sesi diskusi ini. Kita teruskan dan topik malam hari ini tentang air dan anti-aging. Silahkan kalau ada yang mau open mic untuk diskusi karena masih ada waktu sekitar setengah jam lagi. Silahkan ataupun bertanya. Ini juga di sini ada Pak Sarsito, ya, Bu Nancy, nanti ada Bu Nurita juga kan? Ya, silakan atau ada mau diskusi ada Bu Nurita ini. Silakan langsung open mic Bu Vivit ya. Oh. Dok Agus. Oh siap, Sarsito, goyang. Iya, terima kasih Dok. Saya pernah mendengar ini ya terkait dengan air-air yang galon dan lain sebagainya itu kan kita punya ada standar ISO segala macam begitu. Nah, sebetulnya yang di ISO kan itu airnya atau galonnya sih Dok? Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Yang ISO itu berarti biasanya galonnya sih gitu. Kalau air tuh nggak ada air yang salah, pas semua air itu benar gitu kan. Kecuali memang kalau untuk ISO itu biasanya untuk galon kan. Untuk galon biasanya ada yang untuk bisa sekali pakai, ada yang bisa untuk beberapa kali pakai. Setahu saya sih itu sih. Gitu. Jadi kalau kan air kan bisa kalau yang diambil dari asli dari pegunungan gitu mungkin masih bisa murni ya anunya. Iya. Kalau sudah melewati beberapa katakan seperti air PDAM segala macam itu bagaimana standar atau kemurnian dari air itu sendiri. Terima kasih Dok. Itu yang air yang Bapak tanyakan air PDAM ya. Kalau air PDAM mungkin udah mulai kalau air PDAM biasanya udah mulai agak mendingan ya daripada kita ngambil air sumur di daerah Jakarta. Itu yang parah. Air sumur kan tahu sendiri, Jakarta kan rumahnya padat ya. Daerah kota besar lah intinya, nggak cuma Jakarta, kota besar. Rumah setiap orang tuh padat. WC-nya dekat-dekat kan. Iya betul. Belum lagi limbah pabrik kan ya Pak, gitu kan. Belum lagi ya itu yang mesti kita waspadai untuk kita konsumsi gitu kan. Dan air pegunungan, apalagi kalau air pegunungan itu memang sehat sebenarnya. Tapi ketika sampai di galon,
itu yang membuat bikin gak sehat itu tempatnya, Pak. Kalau Oh, airnya sendiri nggak salah gitu loh. iya. Tapi tempatnya, cara pendistribusiannya, cara penyimpanannya kan diangkut pakai truk tuh ya, gitu Ya, kan. iya. Itu kena sinar matahari. Nah, itu yang menyebabkan BPA-nya bertransformasi ke air. Kan Hmm. dari plastik galonnya itu ke air, terus ya itu yang BPA itu kan yang menyebabkan terbentuknya mikroplastik. Nah, yang Hmm. pernah saya baca kemarin itu di CPN itu ada berita mikroplastik bahwa per 1 liter air itu kita meminum 1/4 juta mikroplastik yang kita konsumsi. Bayangin, dalam Ah, 1 liter gitu iya. kan. Kalau itu kita konsumsi secara tahun-menahun, nah itu kan ada mikroplastik itu adalah zat yang memang tidak bisa dicerna sama tubuh kita. Dia akan nyangkut di pencernaan, di saluran pernafasan maupun di organ-organ lain. Ketika tidak bisa dicerna sama tubuh kita dalam jangka panjang, itu mengakibatkan berefek pada kesehatan kita, gitu kan. Iya. Banyaklah yang nanti terjadinya imbalan hormon lah, penyakit pernafasan ataupun beberapa tahun kemudian akan ada timbul penyakit seperti Hmm. itu. Iya. Kalau tadi yang disebutkan air filter itu yang seperti apa ya? Air filter itu air yang memang ada beberapa produk di Indonesia banyak gitu kan, air filter. Jadi air itu memang difilter, Pak, dari air pump yang sudah bersih itu kan, air pump itu kan masih ada kandungan klorin ya, Ya. walaupun masih ada kandungan kaporit lah ya, masih ada kandungan kaporitnya. Nah, ini Ya. disterilkan lagi sama air filter ini gitu. Jadi menghilangkan pasir-pasirnya, menghilangkan mikroorganisme, bakteri, virus maupun zat kimia maupun klorinnya itu sendiri. Hmm. Ada banyak produk di Indonesia yang pakai air filter. Jadi air filter itu nanti yang TDS-nya, jadi kita ngecek, biasa dicek dulu sama orang itu, dicek dulu TDS-nya berapa nih. TDS itu kan untuk mengidentifikasi kesehatan air minum kita kan, seberapa banyak zat padat yang terkandung dalam air itu sendiri. Iya, iya, iya. Kayak kandungan besi, kandungan logam, kandungan mikroorganik dan lain sebagainya gitu. Nah, dari air itu nanti itu bisa, kalau di filter itu Pak, itu bisa menurunkan TDS-nya tuh. Yang tadinya TDS-nya tinggi sama TDS 300 itu bisa langsung turun. Saya pakai filter, TDS saya cuma 9 di saya. Jadi sesuai namanya reverse osmosis yang sesuai dengan pH tubuh kita. Dan itu sangat aman kita konsumsi. Itu sangat-sangat sehat karena kita tahu banget bahwa pentingnya air putih, air minum itu untuk kesehatan tubuh kita. Itu yang utama sih. Gitu. Ya, satu lagi, Dok. Ya. Itu kan sekarang ini marak dengan apa itu? Kayak apa? Penyaringan yang kecil-kecil itu, air yang isi ulang atau apa itu ya. Itu bagaimana kondisinya kalau ini? Kan banyak itu sekali. Sama aja kayak air galon kan, Pak? Sama ya? Sama, itu lebih parah malah. Iya. Sama aja, itu lebih parah, banyak terkontaminasi mikroplastik dan logam berat dan mikroorganisme dan virus, bakteri dan macam-macam. Gitu. Iya. Sama aja seperti itu. Oke, makasih, Dok. Ya, sama-sama, Pak. Baik, dan terima kasih Pak yang Sarvito. Ini ada dari Bu Utami Irga. Bu Utami ini mungkin mengulang tadi ya, bagaimana dengan air galon isi ulang. Karena kan sehari-hari hampir ya 90% ya orang-orang pakai itu gitu. Karena air PDAM kan jarang sekali ya di tengah-tengah kita. Iya. Ya itu Bu Utami gitu kan, air isi ulang, galon ataupun apapun ya itu sekarang kan lagi marak namanya mikroplastik yang kandungannya terus dengan BPA kayak gitu. Dan itu yang ternyata menurut penelitian ilmiah itu kalau kita konsumsi dalam jangka panjang, biasanya wanita nih ya, banyak banget yang akhirnya bisa menyebabkan imbalan hormon. Gitu. Ketika ada dalam tubuh kita ada imbalan hormon, itu bisa menyebabkan penyakit kayak adanya tumor, kista gitu kan, seperti itu. Jadi apalagi kalau yang udah ada imbalan hormon itu sebaiknya konsumsi air putih yang benar-benar konsumsi air filter gitu kan, karena dia bebas dari kandungan mikroplastik dan BPA yang tidak menyebabkan imbalan hormon gitu. Contohnya saya juga ada imbalan hormon, makanya saya ada miom, jujur ada miom di rahim. Saya semua jaga, air putih saya pakai air filter, masak pun saya nggak pakai teflon gitu, saya coba pakai yang stainless steel seperti itu. Terus semua sabun pun saya menghindari yang kandungan SLS, paraben seperti itu yang menyebabkan imbalan hormon juga. Jadi lebih pakai yang organik.
Jadi kan apalagi air putih kita konsumsi banyak ya dalam tubuh kita untuk masak, untuk minum, itu penting banget ya kita memperhatikan kualitas air putih yang harus kita konsumsi gitu kan. Kalau bisa benar-benar kita cari kualitas air putih yang sehat. Karena manfaat air ini luar biasa banget ya. Seperti yang saya bilang tadi, nggak hanya sebagai kayak kita haus doang, enggak. Tapi bantu untuk organ tubuh kita, membantu bekerjanya organ tubuh kita secara optimal untuk detox, untuk menyerap nutrisi gitu kan, dan sebagainya. Apalagi untuk kulit kan, untuk menghidrasi kulit juga, seperti itu supaya kita nggak cepat aging proses. Seperti itu, Bu. Kalau bisa sih ganti ke air filter ya, gitu. Lebih sehat dan aman sih. Kalau aku lebih lebih minumnya lebih nggak worry lah, perasaannya lebih tenang kalau aku minum. Udah jelas nih airnya benar-benar sehat nih, nggak ada dari kandungan mikroplastik, BPA ataupun dan macam sebagainya seperti itu, Bu. Baik, Izin tanya Mbak Tami. Iya, iya, Dok. silakan, Dok. Maaf, off kamera. Melanjutkan pertanyaannya Bu Ivi dari Purwokerto. Ini kan terkait dengan air filter ini banyak ya produk-produk yang ditawarkan dan itu Iya. ada yang ekonomis, bahkan ada yang mahal sekali gitu ya. Gimana nih kita kalau kita mau switch nih dari air apa namanya galon ini ke air filter. Saya sendiri sih udah pakai filter ya, tapi beli yang dari mana namanya Pure It itu belinya dari kita kan ya pokoknya yang apa ada yang di pasaran yang itu dan itu cukup ekonomis toh. Tapi Iya. kita kan nggak tahu nih kualitasnya seperti apa gitu loh. Keamanannya, kualitas kesehatan air yang diproduksi oleh Pure It maupun produk-produk yang lain gitu kan. Kita kan harus milih nih. Bisa kasih syarat. Mbak Tami, makasih. Iya, Dok. Makasih, Dok. Nah, untuk emang di luar sana banyak banget air filter yang beredar kan, berbagai macam merek, ada dari Amway, ada dari New Skin, ada dari apalagi tuh yang mahal tuh Kangen Water ya, sampai 50 juta. Gitu kan, ada berbagai macam. Nah, sebenarnya air filter semua hampir sama sih gitu kan. Cuman kita lihat lisensinya aja, Dok. Gitu kan, lisensi sertifikatnya gimana. Kita mesti benar-benar detail banget untuk melihat dari lisensi air itu sendiri gitu kan. Kalau lisensinya memang sudah bisa kita percaya, ya oke, kita bisa konsumsi air itu. Seperti itu sih, Dok. Gitu kan. Mungkin kalau air filter sih rata-rata sama, cuman bedanya terkadang di bagian biayanya aja ada yang bayar cash kan. Terus kalau ganti filter harus bayar lagi. Ada yang dengan bayar nyicil per bulan, ganti filter nggak perlu bayar lagi, seperti itu. Biasanya kan ada berbagai macam, bedanya kan dari segi pembayaran. Kita bisa melihat dari lisensi certified-nya juga. Dan dia ada kerjasama nggak dengan Indonesia, dengan PT apa, dengan yang di mana nih, kayak aku yang aku pakai kan kerjasama dengan ITB, dan mereka udah lisensi FDA segala gitu, dan memang lebih ekonomis, bisa dibayar per bulan, dan ketika filter perlu diganti, dan per 2 bulan itu orang teknisnya datang untuk ngebersihin filter. Jadi benar-benar yang kita konsumsi itu benar-benar bersih, Dok. Per 2 bulan itu didatangin. Filternya itu benar-benar dibersihin, terus dicek lagi semuanya dibersihin. Itu makanya kenapa saya percaya banget dengan salah satu produk ini yang dari Korea. Selain ekonomis dan memang terpercaya sih, karena nggak asal pasang udah selesai gitu kan, didiamin gitu kan. Kan filter kan sama aja, lama-lama kan kotor juga kan, karena dia menyaring berbagai macam pasir, klorin dari air pump kan, mikroorganisme gitu kan, dan itu perlu dibersihin juga gitu. Kalau kita biarin bertahun-tahun kan sama aja kita minum air kotor lagi gitu. Jadi itulah karena betul dibersihin. Kalau aku dibersihin per 2 bulan, teknisnya datang untuk ngebersihin. Itu dijamin dan certified-nya resepnya. Oke. Itu kalau kita mau yang tadi rekomendasikan dari Korea, hubungi Mbak Tami. Boleh hubungin saya, Dok. Nanti bisa saya arahkan. Kalaupun nanti ada yang mau ditanya-tanya, bisa hubungin saya juga. Gitu. Dan ini sangat ekonomis, bisa bayar per bulan, sama aja kayak kita beli aqua galon sebenarnya. Dan kita nggak perlu bayar-bayar lagi untuk ganti filter, dan per 2 bulan teknisnya datang untuk bersihin, dijamin bersih banget sih. Oh, jadi langsung switch ya, kita nggak beli aqua galon ya? Nggak perlu, Dok.
nggak perlu lagi. Enaknya gitu kalau pakai filter kita nggak perlu ganti-ganti galon, nggak perlu takut air habis tengah malam, aduh nunggu besok lagi nih, nunggu orang yang jual galon buka gitu. Dan enaknya kalau kita benar-benar konsumsi air bersih itu beda ya, rasanya juga beda dok, beda banget kalau sama air galon itu, benar-benar beda sih gitu. Saya pun lagi terapi air juga nih untuk memperbaiki kesehatan dan kulit juga gitu. Itu karena ketika ini kita menggunakan air yang bersih itu akan optimal. Air itu fungsinya jadi gini, kita makan sehat nih, kita sudah olahraga. Tapi kalau airnya nggak optimal juga nggak akan optimal dok, karena penting banget nih air itu kan. ya, ini Pak Sarsito nanya nih Dok Agus. Iya, ini Pak Oke, Sarito berarti nanya. nanti untuk produk Koreanya ngubungin Mbak Iya, hubungin saya Mbak aja Tami ya. ke nomor saya 087 823. Itu sumber airnya juga dari tanah juga bisa ya? Bisa. Kalau dari tanah itu mesti cek TDS dulu, Dok Agus. Oh gitu. Iya, kita nggak sembarangan. Cek TDS. Kalau TDS-nya mungkin nggak untuk dipasang, ya kita nggak mau pasang. Oh. Kalau mau TDS-nya tinggi nih, nanti filternya akan cepat rusak. Jadi percuma sayang, kasihan gitu kan. Jadi kalau mau nggak mau mesti pasang. Tapi kalau TDS-nya kayak daerah Depok nih kan masih bagus tuh ya. TDS-nya masih di bawah 300, itu masih bisa pasang pakai air sumur. Jadi sebelum pemasangan kita mesti cek TDS gitu. Layak nggak ini untuk kita pasang air filter? Untuk mengecek kualitas air yang untuk kita filter gitu. Ya, ini silakan. Terima kasih. Ya. Terima kasih dok. Ini Pak yang pertanyaan lagi ya, ada nggak ciri-ciri air filter yang banyak beredar di pasaran? Saya pernah menggunakan produk MW yang model awal, tapi mencari spare partnya sulit gitu. Jadi udah. Ya, kalau pakai produk MW itu pasti dari MW juga ya kita mencari spare partnya. Nggak akan dijual di pasaran juga. Kalaupun ada, itu pun filter dari luar Pak, dari luar alatnya biasanya. Kan kalau air filter itu kan dia filternya ada di dalam alatnya tuh. Biasa ada 4 lapis filter kalau yang saya pakai. Kalaupun Bapak mau pakai lagi sebagai filter tambahan, ada tuh dijual di Shopee sekitar di bawah harga 500 ribuan kalau nggak salah. Itu tapi dipasang di luar. Seperti itu. Tapi nggak tahu ya kualitasnya, saya nggak ngerti ya kalau yang itu, karena saya nggak pernah pasang juga. Jadi saya kurang paham. Kalau expert MW coba ditanyakan ke produksi MW-nya juga. Gitu. Itu sesuai ke perusahaannya lagi. Ya. Baik, cukup jelas yang ya. Silakan kalau ada yang masih diskusi, masih ada waktu kita 15 menit. Jadi ya kalau ini pengaruh banget ya, karena selama ini juga yang kita pahami kan di air isi ulang itu kan juga difilter gitu. Iya. Dari pegunungan kan difilter. Seperti yang saya pakai ini dia sudah sertifikat ada halal dan macam-macam gitu. Airnya nggak salah dok. Saya bilang airnya tetap bersih. Yang salah itu galonnya ini. Iya, penyimpanannya, pendistribusiannya. Kan diangkut tuh pakai truk, terus kena panas matahari. Nah, plastiknya ini kena panas matahari itu yang menimbulkan BPA. BPA ini yang menimbulkan pembentukan mikroplastik dalam airnya gitu. Airnya nggak salah. Yang salah itu penyimpanan dan pendistribusiannya yang mengakibatkan bertransformasi ke si air. Intinya nggak pakai galon yang kandungan BPA itu tadi ya. Iya, kecuali BPA. Kecuali dia memang simpannya dikerdusin lagi nih, nggak kena sinar matahari, itu oke, nggak apa-apa. Gitu. Karena kan terbuka di truk terus kena panas itu ya dok, yang mentransformasi BPA-nya itu dok ke airnya. Itu pasti terjadi ya, riset gitu. Iya, pasti terjadi karena pendistribusian sekarang aku suka lihat tuh dari Sukabumi ke Jakarta kemana itu. Iya. Seperti itu dok. Airnya sih nggak salah, airnya nggak ada masalah. Yang salah itu pendistribusian dan penyimpanannya doang dok. Transformasi dari plastiknya itu ke airnya itu pembentukan mikroplastik. Karena kena panas itu terus. Iya. Ada salah satu produk air aku lupa namanya kak. Dia tuh 1 liter itu tapi lumayan mahal, 200.000. Dia pakai plastik, cuman dia dikerdusin lagi dok. Dikerdusin lagi. Mereknya apa, cuman lumayan mahal sih. Nah itu aman, nggak masalah. Karena plastiknya itu di packing pakai kardus lagi, jadi nggak kena sinar matahari. Sehari 4 liter ya 800.000.
boros kan. Iya, makanya Lumayan. itu Lumayan ya. lumayan. Mendingan pasang air filter aja kan. Ya, ya, ya. Baik, Nah, ini ada raise hand dari Bu Utami Irga. Silakan, ya, Bu. silakan Bu Tami. Baik, mohon maaf off cam ya, Dok. Iya, nggak apa-apa Silakan, Bu Tami. silakan. Kalau air isi ulang yang saya konsumsi hari-hari itu kan air isi ulang yang biasa ada di itu loh, Dok. Di rumah perumahan gitu kan. Iya, Itu iya, kan. iya, Dok. Yang agen-agen itu kan. Yang ada. agen-agen. Heeh. Iya. Nah, itu kalau seperti itu gimana? Karena kan kalau misalnya lokasinya dekat itu hanya membawa air dari agen ke rumah kita tuh misalnya hanya berjarak 100 meter misalnya gitu. Itu gimana? Aman atau Itu tidak? ya itu yang kita katanya kan galonnya dijamin bersih nggak? Kalau di sana paling cara membersihkannya kan hanya dengan sikat yang itu ya. Dan aku juga nggak tahu tuh cara penyimpanan air yang di agen itu gimana ya, gitu kan. Terus dari mana airnya itu doang sih. Aku belum pernah tahu persis sih penyimpanan air yang untuk diisi ke galonnya gitu kan. Terus air yang seperti apa, gitu loh Bu. Terus galonnya galonnya dijamin bersih banget nggak, steril nggak, gitu doang sih. Iya, iya. Ya, baik. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Bu. Mungkin kalau yang di apa itu, yang botolan itu kan juga sudah masuk di kardus-kardus ya, Dok? Kalau yang botolan itu yang kecil-kecil masih mending tuh, kalau yang di kardus tuh itu masih mending. Nggak separah yang galon. Ya kalau gede itu ya. Iya, gitu. Kan banyak beredar itu yang masuk di kardus ya, ketutup ya. Iya. Ketutup, Dan karena dia sekali ketutup. pakai kan, itu kan sekali pakai. Iya, sekali pakai buang. Itu sih masih oke lah gitu. Nggak terlalu parah yang galon besar yang galon gede gitu. Oke, makasih. Cuma Jadi pasti kita kan kalau akan lebih boros aja kan ya. ya kalau kita Iya. konsumsi yang Oh, botolan kan jadi mahal ya. iya jadi mahal, lebih boros kan buat masak semua, buat masak sayur sop 2 liter. Tampaknya kita memang harus beli filter nih ya. Ya. Iya. Tapi Mbak Tami ada nggak ya, bagaimana kita bisa mendetok mikroplastik itu? Ada nggak? Ada detok logam beratnya ada. Ada. Mahal. Apa? Iya lumayan. Aku beli satu botol itu sekitar di UK belinya itu $100, 1,3 1,4 juta. Itu untuk satu kali detox itu untuk 1 tahun detox tubuh kita. Bayangin kalau usia kita 40 lebih butuh berapa botol? Ada sih mau yang apa? Yang herbal biasa itu konsumsi daun ketumbar. Oh, ketumbar. Iya. Apa namanya? Wansui, daun wansui. Tapi kan seberapa banyak kan? Butuh banyak banget. Ngejar nggak dengan yang udah masuk di dalam tubuh? Iya, gitu. Itu daun wansui bagus untuk detok logam berat sih. Gitu. Daun wansui, daun ketumbar. Itu yang kayak seledri tapi agak wangi kan. Kalau biasa dibuat ini lalapan juga ya. Lalap, langsung makan lalap aja dong. Pakai ayam pecamke kalau aku. Daun ketumbar ya. Iya, daun wansui. Kalau itu tuh masuk logam berat ya, mikroplastik itu? Iya, masuk logam berat. Itu yang kalau apalagi cewek tuh bisa gampang menyebabkan imbalan hormon dalam jangka panjang. Nah kan logam berat kan bisa diikat pakai ini ya Pak, susu gitu ya? Apa? Susu biasa, susu nggak murni bisa. gitu. Susu Nggak malah bisa dong. toksin. Susu toksin juga, itu susu sapi apalagi. Nah, kalau saya di peternakan itu menarik susu logam. ya? Iya, jadi susu bubuk murni itu kita taruh di air untuk apa gunanya? Menarik logam berat. Nah, habis itu kita masukin vaksin gitu. Nah, apakah teori itu bisa vaksin itu logam berat loh, Dok. Nah? Vaksin itu logam berat loh, Dok. Ya, tapi airnya kita netralin pakai susu dulu. Itu teori kita aku belum pernah dengar detok logam berat pakai susu, belum pernah dengar. Susu sapi murni ya memang susu sapi murni itu memang bagus untuk kesehatan sih, dibanding susu-susu yang udah kemasan itu sangat nggak menganjurkan banget gitu, apapun mau anlin kayak mau untuk osteoporosis apa segala, aku nggak menganjurkan banget. Tapi kalau susu langsung merah itu bagus memang ya, maksudnya susu murni maksudnya ya belum ada kandungan apa-apa gitu. Iya, tapi aku belum pernah dengar untuk detok logam berat. Aku sih baru dengar untuk detok logam berat itu ya daun wansui. Gitu. Iya, kok susu belum pernah dengar sih. Coba nanti saya cari tahu. Ya, soalnya kalau di dunia peternakan itu udah lazim dipakai untuk mengikat logam berat di dalam air. Ya. Coba nanti saya cari tahu deh.
Ya, ya udah Bisa. lama kita tahu, saya udah lama waktu Hmm. awal-awal pakai itu. Heeh. Ya. Cuma memang betul dia susu murni ya. Kita kan jarang ada susu murni di tengah kita, Iya, kecuali di daerah iya. Boyolali. Ya, ya. Itu bagus. Campur santan kali ya. Iya, iya. Iya. Baik. Ada lagi? Silakan. Ini lebih menarik. Itu keajaiban air juga kan, air bisa ini ya, punya semacam jiwa gitu ya. Bisa Ya, diterangkan sedikit ya, supaya air pendengar itu dia punya sesuatu yang apa namanya, sesuatu yang unik. Jadi air itu tergantung apa dari pola perkataan dan mindset kita. Dalam tubuh kita akan bisa berubah seperti itu. Jadi ada kan air yang bisa dikatakan I love you, dikatakan kata-kata yang baik. Dia berbentuk kristal, kristal yang seperti apa ketika air dikatakan dengan hal yang negatif, dia akan membentuk kristalnya juga berbeda. Seperti itu, Dok. Iya dok, apa namanya kalau di Islam itu kan air itu biasanya dibacain Al-Fatihah 40 Ya, kali. sama di air berdoa ya Pak ya. Iya. Iya, bahwa air itu adalah entitas hidup yang memang merespon energi dan pikiran manusia. Seperti itu kan. Jadi itu yang pentingnya bersyukur dan berpikir positif dan menghindari pikiran negatif karena itu akan berpengaruh pikiran positif dan meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup kita. Jadi itu pengaruh ke air yang kita minum. Seperti itu. Iya. Dia entitas hidup sih. Kristal-kristal yang unik sih dia sih. Makanya kadang kalau orang berdoa untuk nyembuhin orang pakai medianya air. Iya. Tergantung kita mau pakai hal yang positif atau negatif nih, gitu kan ya Pak. Karena memang ada energinya sih. Makanya kalau saya pun saya bikin ini Pak, bikin kombucha. Kombucha itu kan memang salah satu jamur itu kan yang besar itu kan. Iya. Itu pun saya pakai filter dan tiap hari saya afirmasi positif kayak gitu. Saya katakan pakai afirmasi positif karena itu pengaruh banget ke kualitas si kombuchanya itu sendiri. Saya percaya sih energi bahwa air ini adalah entitas hidup yang memang merespon energi dan pikiran manusia seperti itu. Baik, terima kasih. Itu semacam ru'yah kalau di kita ya, ada di ru'yah pakai Al-Fatihah. Iya, benar. Ya. Apalagi kita tiap sebelum sholat ya, bagi yang muslim berwudu dulu ya, supaya ya dulu doa dulu kan. Nah, itu jadi wudu baru ya. Makanya katanya air wudu itu bisa mencerahkan kulit muka juga kan, didoakan. Anti aging juga ya. Anti aging juga itu anti aging alami kalau dok. Yang alami ya. Nah, Iya, ini ada ini sebelum kita akhiri ini ada Bu Mustonginah ya. Kalau air isi ulang kita masak lagi sampai mendidih aman nggak dok? Aman 50-50 ya, aman dari sebagian mungkin mikroorganisme ataupun, tapi kalau dari kandungan klorin kayak zat-zat kimianya itu yang belum bisa dibersihkan secara optimal gitu. Mungkin dari virus bakteri bisa mati ya, tapi kan kalau kita ngambilnya dari air pump, klorin apa segala kan mungkin itu yang belum bisa maksimal kali ya. Ya. Tapi setidaknya lebih aman dari air galon. Tapi belum ada teknologi ya pengganti galon ya, pasti belum ada ya. Belum. Paling filter itu sih dok, air filter sih Hanya dok. filter doang ya. Filter. Jadi kita enak nggak perlu ganti-ganti galon, nggak perlu takut kehabisan galon, dan kapanpun ready airnya. Tapi gitu. kan kadang kita kesulitan ya, kayak tadi air pump gitu kan, pump kan susah. Kalau dari galon kemudian pakai di filter lagi, bisa nggak kayak gitu? Nggak efisien ya? Maksudnya dokter nggak ada air pump gitu? Nggak ada, di tempat kita udah nggak mungkin masuk. Tapi bisa pakai air tanah kalau TDS-nya bagus. Kan dokter kan nggak di kota besar kan. Kalau di daerah kan masih TDS-nya masih bagus. Ini kalau lama-lama hitam, kalau tempat saya kan ininya ember aja udah kayaknya logamnya berat banget gitu. Oh, logam beratnya ya? Ya, logam beratnya luar biasa. Udah pakai filter aja tembus. Oh gitu. Ya masih pakai pump dulu sih. Iya. Dok. Sama sih pakai pump dulu baru pakai filter gitu. Nunggu lebaran kuda nanti. Gak bakalan ada. Kalau yang ngecek TDA itu siapa nanti kalau kita mau masang? Nanti ada teknisinya Pak. Iya, nanti teknisinya datang, satu paket. teknisnya datang, pasti kalau kita mau pasang alat itu pasti dicek TDS dulu. Nggak langsung pasang, kita nggak mau langsung pasang.
Cek gitu. layak untuk dipasang nggak? Kalau layak dipasang, kalau nggak layak pasti kita bilang ini nggak bisa untuk dipasang gitu. Mesti Oh gitu. pasang pump gitu. Nanti bandingkan Pokoknya dengan Bapak terima air. beres aja. Oh gitu ya. Oh, Nanti kalau sudah pakai itu yang dibandingkan dengan air isi ulang atau air galon. Wah, dan murah. mengerikan. Tadi Iya, TDS-nya betul. beda banget. Iya. Saya pernah jadi praktisi air soalnya dulu. Ngeri. Udah glowing gitu. Putek gitu kan, kalau dikasih kan kayak ada dikasih listrik Hmm, dulu kan itu kan. Iya, benar. Dites. Kemudian saya dulu punya alat tesnya itu, Oh, punya alatnya tidak? pernah jadi sales itu sih. Iya. Oh, jadi udah ngerti banget ya. Iya, ya sedikit lah kita tahu. Baik, ini masih ada 5 menit, masih ada yang kita bincang-bincangkan lagi. Baik, Ya, Bu Tami. Bu Utami sudah tadi. Oh, udah. Baik, kalau enggak kita sebelum akhiri, silakan Mbak Tami untuk closing statement ya. Fungsinya tentang numerical of water dan de-aging. Silakan. Iya. Itulah yang seperti bilang penyebab penuaan dan kesehatan itu untuk karena tubuh kita banyak kehilangan atau kekurangan air, itu yang menyebabkan melemahnya kekuatan enzim gitu kan. Gimana kita melakukan untuk mencegah penuaan, menjalani lifestyle dengan baik, terus dengan pola nutrisi yang baik, pola tidur yang ada dan air putih yang optimal, minimal cukup, tidak boleh kurang gitu, karena kita kekurangan air putih dalam tubuh kita itu akan mengganggu pertama di otak kita kan ya. Otak kita itu kan akan dipenuhi dengan air 85%. Makanya kenapa aging process itu terlihat dari kulit, karena kulitlah yang organ terakhir yang mendapatkan asupan air dalam tubuh kita. Jadi pentingnya mengoptimalkan air dalam tubuh kita untuk kesehatan dan untuk anti aging. Jadi ketika kekurangan air itu akan menyebabkan melemahnya enzim. Oleh sebab itu agar kita awet muda itu sangat penting, dan agar kita awet muda dan sehat itu sangat penting menjaga agar tubuh tidak kehilangan kadar air yang mengasuh kadar air yang cukup gitu kan. Jadi kita benar-benar harus optimal air yang cukup dan sekaligus menyingkirkan faktor-faktor pemicu hilangnya kadar air dalam tubuh. Seperti itu contoh dengan kita nggak merokok, kita nggak konsumsi alkohol, seperti dengan hal-hal yang kita nggak konsumsi banyak nikotin, kafein, seperti itu. Jadi gimana cara kita menjaga kecukupan air dalam tubuh kita, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Tami atas ulasan closing statement-nya. Jadi air memang sumber kita segalanya, dan kalau bisa dijaga jauh lebih baik, karena air juga bisa positif, juga bisa negatif, dan bagaimana kita bisa mengelola antara kebutuhan pola makan, pola hidup, dan pola pikir kita, sehingga kita bisa seimbang lahir batin. Baik, sebelum kita akhiri, kita bersyukur atas materi yang malam hari ini yang luar biasa. Kita apresiasi kepada Mbak Tami. Terima kasih Mbak Tami atas ulasan pencerahannya di malam hari ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya sampai di penghujung acara ini. Saya pamit undur diri. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live Icon Talk berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima buat kasih. teman-teman yang udah hadir. Makasih yang udah menyempatkan waktunya. Makasih semua. Makasih Dokter Agus. Makasih Dokter Sama-sama. Indah. Terima kasih, Makasih Tami. Bu Tami dan semuanya. Makasih. Assalamualaikum. Terima kasih ya Bu Semuanya, Ati, Dokter Agus. juga sama-sama Bu Murni, Bu Gila. Murni, Bu Nurita, Bu Eva, Bu Bu Desi, Edwin, Bu Eva. Makasih Bu Hendy. ya, Bu Popot, ya, Pak Edwi. Terima kasih. Assalamualaikum. Sehat selalu ya, Dok. Alhamdulillah, terima kasih Bu Desi. Izin. Izin live.